sejarah. Nah, sekarang pertanyaan saya, di mana sejarah hidup Yesus 13 tahun sampai 29 tahun? Tertulis di mana itu? Silakan. Enggak. Yang tinggi-tinggi di golongan kamu jaga. Lu jawab dulu Bangke. Masing-masing kita bertanya, masing-masing kita jawab dong. Nah, Adil dong kita, kan kamu gitu tadi Bang. belum jawab yang 77 golongan lari kamu. Tidak ada hubungannya dengan kesempurnaan larinya ke situ. Alamak. Yang disempurnakan Al-Quran itu hukum-hukum. Bukan golongan-golongan yang disempurnakan, tapi hukum-hukum. Oke? Nah, sedangkan Anda sendiri mengatakan kitab Anda itu sempurna. Kitab Anda itu bukan kitab hukum-hukum. Kitab Anda itu adalah kitab sejarah. Berarti yang disempurnakan apa? Sejarah. Nah, mana sejarah hidup Yesus? Usia 9 tahun sampai 29 tahun. Ada enggak? Mana sejarah hidup Paulus? Usia 0 tahun sampai usia 57 tahun. Ya, Ada enggak? Kalau kamu nggak tahu yang 77 golongan, bahkan kamu tahu tapi kamu malu jawab itu, nggak apa-apa. Ya udah turunin aja lah. Nah, kayak begini bocil. Kamu ke gereja ya, Dek? Ke gereja seperti biasa, pakai tangan pakiu, cerat, cabut, jilat. Gitu aja ya. Cari dulu ya warna kuning. Baru dijilat. Gitu, Dek. Supaya otakmu mungkin bisa sedikit kena strom. Al-Quran datang yang disempurnakan hukum-hukum. Kitabmu kok katakan sempurna. Kitab itu bercerita tentang kisah. Berarti yang disempurnakan adalah kisah. Nah, saya tanya lah itu. Halo, selamat malam. Ya, Lam. Mana kisah hidup Paulus? Tertulis di mana kisah hidupnya? Selamat malam. Lam. Maria Elizabeth. Iya. Bible itu sempurna nggak? Sempurna. Sempurna Panjama, lanjut. Nah, mana kisah hidup Yesus usia 9 tahun sampai 29 tahun? Oh, bentar aku cari ya. Iya. 13 Panjama, 13 sampai 29. Iya, 9 juga. Dan ada apa Sila itu Saya mau di watas sapai. Ma bener otak mulut taruh. Sudah membeli minyak rem. Pendeta aja pusing menjawab. Siapa tahu kita lalai belum pernah membaca ya. Mana? Hadapilah dengan senyum. Pak merah hijau katanya. Saya jawab pertanyaan Bang Juma, ada di kitab Wahyudi. Wih, kok ada? Emang ada kitabnya Wahyudi? Ada aja lu. Lucu juga ini anak ini. Dia kan Tuhan tuh yang harus diteladani. Nah, kita harus tahu usia sekian ngapain aja, usia sekian ngapain aja, usia sekian ngapain aja. Nah, itu harus diteladanin. Daripada membahas Amsal di Bible, membahas Yehezkiel di Bible, lebih baik bahas apa yang Yesus lakukan usia segitu. Apa pentingnya marilah kita menikmati asmara sampai besok pagi karena suamiku tak dalam perjalanan. Apa tujuannya? Nggak ada. Buah-buahnya dipegang, buah sakarnya bergoyang-goyang. Apa tujuannya dibahas-bahas kayak gitu? Mending bahas sejarah hidup Yesus. Kan dia Tuhan. Sebagai Tuhan yang datang ke bumi, kalian harus tahu ngapain aja dia. Yang harus dicontoh itu apa saja. Ini malah biji sakar yang dibahas. Lubang yang dalam, sumur yang sempit. Nah, ngapain dibahas kayak gitu? Apa manfaatnya? Nabi Lut tidur
digauli sama kedua anak gadisnya. Apa tujuannya itu dibahas coba? Kenapa nggak bahas Yesus usia 13 tahun? Misalnya dia membantu bapaknya menjual lemari. Kan bapaknya tukang kayu. Pada usia 14 tahun, Yesus dibawa ke Vatikan membuat gereja dari kayu. Itu lebih bermanfaat. Ini sejarah kisah Tuhannya hilang. Di umur berapa, dia bangun jam berapa, waktu dia mau jadi tukang kayu, peralatannya apa kan gitu. Umur lagi seru-serunya itu adalah usia 13 tahun sampai 29 tahun. Itu seru-serunya itu. Ya, itu adalah usia di mana orang itu sangat produktif dan sangat aktif. Mana tahu pada saat itu dia lagi melatih sepak bola kah? Atau badminton? Atau ngajar orang renang kah? Atau jangan-jangan masa itu betul masa puberitas. Berumah tangga kah dia? Punya anak, punya istri, menikah. Kenapa hilang kisah itu? Apakah dia nanti jadi Tuhan di usia 30? Terus usia sebelumnya ngapain aja? Oh, nggak penting itu. Ih, Tuhan lo ini masa nggak penting sih? Masa 13 tahun sampai 9 tahun itu bukan masa cepat, itu lama itu. Ngapain aja Tuhan Anda usia itu? Jadi pelatih renang kah? Atau apa? Penari balet? Atau apa? Atau dia ini jadi tukang cukur, buka salon atau apa gitu? Masa nggak ada kabarnya? Sementara kalau bahas sakarnya seperti sakar keledai. Kedelai kuda. Keledai kuda. Keledai apa kedelai? Kedelai. Sakarnya seperti sakar keledai. Kedelai. Kedelai. Hah? Ngapain yang kayak gitu-gitu dibahas? Tapi ada jawabannya Mbak. Seandainya tidak mengingkari Injilnya Barnabas, ada di sana. Tapi dia ingkari, hilang itu sejarah. Nah itu dia. Mana bang? Ayo bang, masa seorang Kristen tidak tahu kisahnya Yesus? Tuhan Nggak ada sendiri. jawabannya, nggak ada di sini. Nggak ada. Nggak kulihat. Jadi kitabmu sempurna atau tidak? Jelas sempurna bang. Lalu nggak ada itu. Lah tadi tidak ada. Ya itu kan nggak penting juga. Iya. Masa nggak penting? Hey, masa nggak penting? Jelas nggak penting bang. Kenapa Anda mengatakan tidak penting sementara ini adalah Tuhan? Yang paling utama kan baiknya. Apa namanya? Apa namanya ya? Apa ya? Apa? Yang penting kan dia kan Tolong naikin Monica dong. dirinya sendiri gitu loh. Tolong naikin Mbak Monica Ya, sebentar. mana tahu Tuhan Anda itu menjadi tukang apa? Tebang pohon katanya. Kan itu harus jelas itu. Ada rupanya buktinya kalau Tuhan Yesus jadi tukang pohon. Nah, ada rupanya bukti kalau dia bukan jadi tukang tebang pohon. Loh, aku kan nanya sama Bang juga kok tanya balik. Sama, lagi. Gimana makanya kita ini? maka dari itu di usia 13 tahun Yesus ada di bumi atau tidak ada pada masa itu? Ada. Nah, apa yang dia lakukan pada usia 13 tahun? Ya mungkin melakukan kegiatan-kegiatan apa? Kok jadi mungkin Kegiatan sih? orang para Yahudi. Kok jadi mungkin? Yang kayak gitu. Sebelum Tuhan Yesus beranjak 30 tahun, usia 30 tahun. Tuhan Yesus kan mengikuti tradisi orang Yahudi. Di dalam Karena Tuhan kitab Yesus lahirnya di situ. Saudara, di dalam kitab saudara dikatakan 2 Yohanes 1 nomor 6. Di situ jelas terpampang wajib loh. Apa yang dikatakan dalam kitab saudara? Coba. Ayat berapa? 1 Yohanes 2 nomor 6. 1 Yohanes 2. ayatnya Nomor 6.
Apa yang dikatakan di situ, Bang? Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, bagaimana Yesus hidup? Cara hidup seperti apa Yesus hidup di usia 13 tahun? Karena wajib kalian hidup sama seperti Yesus hidup. Ayo. Yesus ngapain aja di usia 13 tahun? Ngapain aja di usia 14 tahun? Ngapain aja di usia 15 tahun? Ngapain aja di usia 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Banyak kali lah. Dihilangkan. Ngapain aja dia di situ? Sedangkan dalil kitabmu, barang siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Nah, gimana dong? Kan udah aku bilang, Bang. Di usia 13 tahun sampai 29 tahun Tuhan Yesus mengikuti ajaran tradisi Yahudi. Mana dalilnya? Kan gak mesti harus ditulis loh. Loh, kok nggak mesti, gimana cara? Sementara pondasi akhirnya kalian wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Iya, memang iya. Nah, bagaimana Anda bisa tahu bagaimana cara hidupnya Yesus kalau tidak ada tertulis? Apakah itu harus penting rupanya tulis? 1 Yohanes 2 nomor 6 ini penting atau tidak? Kalau itu penting. Nah, kalau begitu Anda harus tahu bagaimana Yesus hidup usia 13 tahun sampai 29 tahun. Karena itu penting. Susah kalau Penting jelaskan atau sama tidak? Bang Juma ini. Penting atau tidak? Kalau itu nggak terlalu penting lah, Bang. Saudara Tertawa ini lah sepuasmu, Bang. bukan, Anda lucu gitu loh. Anda diwajibkan hidup sebagaimana Yesus hidup. Sedangkan Anda kehilangan arah cara hidup Yesus di usia 13 tahun sampai 29 tahun. Berarti Anda adalah orang yang gagal hidup seperti Yesus. Anda tidak bisa hidup sebagaimana Yesus hidup karena Anda tidak bisa mengetahui seperti apa hidup Yesus di usia 13 tahun sampai 29 tahun. Anda adalah orang yang gagal dalam beragama. Bagaimana kalau misalnya Yesus pada saat itu adalah tukang jual bubur? Ada rupanya dalilnya. Nah, justru karena itu tidak ada dalilnya. Nah itulah kenapa Bang Juma dulu bilang. Ya sudah, kalau Kenapa begitu Bang usia Juma dulu mengatakan? kalau begitu usia 13 tahun sampai usia 29 tahun Anda hapuskan masa-masa Anda hidup di usia itu. Bisa nggak? Itu bukan masalah dihapuskan loh, Bang. Memang nggak ada. Kan loh, Yesus bisa- terhapus. Yesus terhapus usia 13 tahun sampai 29. Sementara Anda wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Karena hidup Yesus terhapus di masa 13 sampai 29, maka Anda pun harus dihapuskan masa hidup Anda antara tahun 13 usia 13 tahun sampai 29. Gimana? Bisa nggak dihapuskan? Bisa. Nah, coba Anda hilangkan usia 13 tahun Anda sampai 29 tahun. Ayo, tiba-tiba saja Anda hidup usia 12 tahun, masuk ke detik usia 13 tahun, hilang Anda. Nanti muncul lagi di usia 30 tahun. Bisa nggak? Bisa? Nggak bisa juga sih. Gini loh. Gimana dong? Gimana Coba nih aku saudara tanya. Kristen ini gagal dalam hidup? Bang Juma, boleh aku tanya Bang Juma? Boleh. Ada saudari kita di sini, Ukti Monika, mungkin mau berbicara. Silakan. Nah, oke. Ya, Selama Bang Juma hidup Sama-sama usia 13 tahun sampai 29 tahun, Bang Juma kemana? Sama dulu, ada saudari kita mau berbicara. Silakan Ukti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ya siapa
siapa? Bang Maria ya? Maria ya yang tanya ya? Maria, iya. Iya. Mas Maria. Saya kan sebelumnya juga Kristen Bang, mualaf baru 2 hari. Itu saya juga saya pertanyakan di mana Tuhan Yesus hidup dari umur 13 tahun sampai 29 tahun. Itu kan tidak ada, yang ada umur 30 sampai 33. Tuhan Yesus di saat usia 13 tahun sampai 29 tahun itu kita orang dulu saya orang Kristen tuh nggak ada ceritanya, di mana di gereja pun juga nggak pernah diceritakan. ya itulah mengikuti apa tradisi Yahudi. Berarti kalau begitu di usia 13 tahun sampai usia 29 tahun Anda harus nonotnya disunat. Usia 30 tahun kemudian gimana dong? Masih disunat. Ya kan? Nah, sekarang saya tanya, Anda sunat nggak sekarang? Enggak. Nah, Yesus usia 13 tahun sunat nggak? Enggak, usia Tuhan Yesus disunat saat apa? Di usia 8 hari. Nah, berarti Ya. usia 13 tahun sudah sunat atau belum? Enggak lah, kita kan udah Tersambung disunat lagi di maksudnya? 8 hari itu. Berarti klubnya tumbuh lagi di usia 13 tahun. Enggak mungkin tumbuh lagi. Gimana ya Bang Juma ini? Berarti pada saat usia 13 tahun sudah disunat. Udah. Anda usia 13 tahun sudah disunat atau belum? Bang Juma, kan udah aku bilang di usia 8 hari Tuhan Yesus sudah lahir. Ngapain lagi di usia 13 tahun disunat lagi? Ya, Yesus tidak disunat. Anda di usia 13 tahun sudah disunat atau belum? Aku usia 13 tahun enggak sunat lah. Ngapain disunat? Nah, berarti Untung Anda rupanya dengan disunat Yesus aku. sama nggak cara hidupnya? Ya beda lah. Ya. Tuhan Yesus 1 sunatkan karena Yohanes mengikuti 2 tradisi nomor 6. Yahudi. 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Usia Kalau itu 13 jelas kita tahun ikuti. Yesus sunat atau tidak? Sunat dibilang. Nah, sunat. Anda sunat gak? Enggak. Berarti Anda hidupnya tidak sama seperti Yesus. Tuhan Yesus sunatkan karena mengikuti tradisi Yahudi. Udah dibilang berulang kali berputar-putar. Berbelit-belit. Gimana ini? Loh, dalil kitab saudara mengatakan barang siapa mengatakan bahwa dia ada di dalam Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Betul? Betul. Nah, Yesus sunat. Iya sunat. Anda Enggak sunat. sama enggak cara hidup Anda dengan Yesus? Kalau cara hidup ya sama, tapi nggak mungkin harus sama juga, harus sunat gitu loh. Kita sunat. Dengar. Kita ini sunat baptis, sunat hati, gitu loh. Maksudnya Nggak mesti sunat harus hati itu sunat apa? apa loh, kemaluan. Maksudnya sunat hati itu apa? Ya perbaiki diri sendiri. Nah, memperbaiki diri sendiri. Ketika Tuhan memerintahkan sunat untuk memperbaiki diri, sunat atau jangan sunat? Ya itulah yang disebut sunat hati. Itu yang disuruh. Itu yang diperintahkan gitu loh. Sunat hati itu adalah tunduk kepada perintah Tuhan. Tuhannya memerintahkan sunat kulub atau tidak? Sunat kulub. Kalau itu aku kurang tahu. Mati meja. Perjanjian kekal Tuhan dengan keturunan Ismail dan Ishak itu adalah sunat. Sunat kulub, wajib. Yesus sunat, Anda tidak sunat. Bagi kami bang, di luar Yahudi, sunat itu nggak penting bang. Nah, berarti Anda bukan pengikut Yesus. Nggak mesti harus sunat kemaluan gitu loh. Berarti Anda bukan pengikut Yesus. Kan gitu, intinya itu di situ. Aduh, gimana ini? Loh, Yesus mengatakan, Tuhan Yesus sunat
Itu karena udah tradisi Yahudi gitu loh. Karena Nah, Yesus lahir di berarti sana. berarti Anda tidak bisa masuk menjadi pengikutnya. Karena Yesus mengatakan Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengikuti aku. 1. Yohanes 14, Yesus mengatakan, apabila engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan pekerjaan yang juga aku lakukan. Aku bersunat, kamu? Enggak sunat. Berarti kamu tidak percaya kepada Yesus. Bang Juma tahu nggak apa perintahnya? Maksud perintah dari Tuhan Yesus Kristus. Perintahnya Mengikuti Perintahnya? larangan yang dia perintahkan gitu loh. Contohnya. Perintahnya Ya, contoh jangan Kasihilah. membunuh, jangan Kasihilah berzina, Tuhan. jangan bersaksi dusta, dan lain-lain. Itu Kasihilah yang Tuhan harus Elohim. diperintahkan. Dengar perintah Yesus, kasihilah Tuhan Elohim dengan segenap akal budimu, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Betul? Betul. Nah, apa perintah kemudian Elohim? Sunat atau tidak sunat? Sunat. Ya, kenapa kamu tidak melakukan? Kan bukannya udah kayak mana berulang kali. Kan bukan sunat kemarin loh. Kenapa Anda tidak Gimana lakukan? nih Bang Juma ini? Loh, Berulang kali dikasih tahu berputar-putar. syarat syarat menjadi pengikut Yesus harus mengikuti perintah Yesus. Betul? Betul. Nah, Oke, sekarang gini. apa tuh? Gini, aku tanya balik ya. Iya. Kalau Bang Juma mengikut ajaran Yesus, apakah Bang Juma memikul salib? Lah, saya tidak mengikuti ajaran Yesus. Saya Loh, bukan kayak Yahudi. mana ya? Katanya mengikut Yesus, mengikut ajaran Yesus. Siapa bilang? Kalau mengikut ajaran Yesus harus memikul Yesus salib, Bang itu. Juma. Saudara, Yesus itu hanya untuk Bani Israel dan Bani Yehuda. Bukan Bani Israel loh. Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Ya kan domba yang sesat, maksud domba yang sesat itu domba yang hilang dari tempat Israel loh, gitu loh. Anda dari mana? Anda dari mana? Aku di Duri loh. Ya itulah. Ya kan Bang Juma kan tanya, aku dari mana? Ya udah aku jawab. Kayak mananya? Yesus diutus untuk orang yang datang dari Israel. Anda datang dari Duri. Kan Bang Juma kan tanya, Anda dari mana? Ya udah aku jawab, aku dari Duri. Kan gitu, sesuai pertanyaan. Berarti Yesus diutus. Ada nggak Yesus diutus untuk orang Duri? Loh. Aduh. Bang Juma nih. Kalau dijelaskan Bang Juma susah abang nangkap betul. Bukan, Bung. Saya mencoba untuk mengajak Anda bercanda sambil belajar. Ini edukasi. Di tempat saya sudah hampir jam 2, mata saya sudah terlelap sebelah. Nah, Yesus mengaku dengan mulutnya loh, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Bani Israel. Anda bukan Bani Israel, Anda Bani Duri. Gimana? Jangan-jangan Bani Durian, bukan kan? Bukan lah. Gimana saudara? Nah, bukan, alhamdulillah. Jadi Yesus itu hanya untuk Bani Israel, sedangkan Anda bukan Bani Israel. Pantas tak kemudian nanti ketika Yesus datang Anda, Yesus, ya paman, aku pengikutmu loh. Kau dari suku mana? Saya dari Duri. Nyala dari panangku, kalian semua pembuat kejahatan. Apa enggak sakit digituin? Enggak lah. Loh, diusir sama Yesus? Gimana dong? Ya walaupun diusir kami tetap senang juga. Saudaraku ini, Allahu Akbar. Halo Juma. Ya, halo paman. Halo Juma jantan apa banci? Kau pakai masker? Coba buka kalau berani gitu loh. Jangan buka Mati ya, mati ya. Buka masker, baru kita lihat nanti reaksinya gitu loh. Kalau jantan, kalau lu punya kontol buka.
Ini kemana-mana pakai masker. Kemana-mana pakai masker. Lu penakut. Bang Maria, lu. Bang Maria, coba lihat ya bahasanya, ajaran kasih ente itu. Kemana-mana Bahasanya pakai alat masker. kemaluan aja dibawa-bawa gitu. Kamar Padahal itu mandi aja pakai masker. Astagfirullahaladzim, Kamar mandi aja pakai ini orang. masker. Penakut deh lo. Bukan coba ente buka cam. Coba ayo sama gua buka cam. Bahasa kasih ini. Gimana tuh? Bunda Maria, teman ente. Katanya Gimana? jalan kasih. Katanya jalan kasih, tapi bahasa seperti itu. Apa rupanya dibilang? Tadi alat kelamin disebutin sama dia. Pantas nggak Padahal kira-kira? kita hanya mengajak mengajak bercanda loh sambil belajar kan gitu. Iya kan? Iya, aku tahu bang. Cuman walaupun belum semuanya ku baca share ke TV itu bang, tapi aku percaya kepada Tuhanku bang, bahwa dialah sang penyelamat dan dialah pelindungku gitu loh. Nggak Di ada mana Allah Yesus lain katakan selain itu? Yesus Kristus. Ya, di mana Yesus katakan itu? Tiada Tuhan selain aku itu di mana Yesus katakan? Bentar ya, aku cari. Aduh saudaraku ini kenapanya selalu apa yang kamu imani selalu saja bertentangan dengan Yesus. Yesus mengatakan dalam Yohanes 17, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Jadi cuman yang Tuhan itu adalah Allah. Engkau adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Cuman Allah. Tidak ada Yesus mengatakan akulah Yesus satu-satunya Tuhan yang benar. Itu enggak ada. Alamak, gimana lah saudara saya ini. Tadi ditanya ajaran Yesus usia 13 tahun sambil 9 enggak ada. Sekarang minta lagi dalilnya Yesus mengaku akulah Tuhan, tiada yang lain, aku Tuhan satu-satunya. Pasti tak ada lagi. Gimana dong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahi, silakan Ahi. Ada bawa Botrex? Enggak bawa Aki, mau antuin kepala ke dinding aja ini. Allahu Akbar, Masya Allah. Allah Akbar. Gimana kabar Ahi? Sehat? Alhamdulillah Aki, sehat Aki. Kapan bisa kita yang saya chat baru yang tadi? Kapan kita Sepertinya bisa beliau bahas? lagi perjalanan kan, insya Allah besok saya konfirmasi. Oh iya Saya iya. konfirmasi ke beliau. Kabarnya hari ini balik sih. Iya, itu yang kemarin teman-teman yang saya ceritakan seorang tokoh ya. Tokoh pemuda dari Danau Toba. Alhamdulillah sudah bersyahadat. Tokoh pemuda yang berpengaruh di sana sudah bersyahadat di tangan Akhi Saiful. Masya Allah. Kebetulan yang membimbing beliau syahadatain kemarin itu adalah saya sendiri. Dan beliau mau bersaksi insya Allah kalau bisa Senin minggu besok. ini. Iya. Karena kemarin terhalang orang tuanya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Silakan Ahi, mungkin ada yang ingin disampaikan. Ya, alhamdulillahnya itulah kalau kita lihat seorang mu'alaf ya. Memang diuji Allah, tapi Allah juga kasih jalan-jalan untuk melewati itu semua Ki. Jadi kemarin itu ketika dia mau pulang itu dia takut akan ribut sama keluarganya. Tapi ternyata ada pamannya yang muslim yang menjamin dia itu aman. Alhamdulillah. Baik, Ahi saya angkat telepon sebentar Ahi ya. Ya, ya. Lanjut. Yep. Oke lah sampai sini aja lah dulu ya. Aku udah ngantuk. Kenapa nggak dapat bang? Nggak dapat? Bang Juma. Aku udah ngantuk aku. Nggak. Halo, Tapi abang lagi selamat nyari malam. tadi. Udah cukup lah dulu itu. Kenapa Nggak ada ya, Bang? saya terus pergi? Nggak jumpa ya Besok bang? aku mau kerja. Iya tapi nggak jumpa ya. Artinya Belum jumpa. Besok lah aku kesini lagi. memang nggak akan ada itu bang. Pernyataan Ada, abang tadi itu besok aku cari. tidak akan ada bang. Besok ada. Selamat Aku malam Bang cari. Juma. Tunggu dulu bentar bang. Bang Juma lagi nerima telepon. Kalau Aduh, tidak aku ada mau tidur tidak ada belum dulu ngantuk. bilang Besok aku bang. kerja lo.
Kalau nggak Iya, tahu kasih besok mau statement tanggung dulu. jawab. Oke, tidak ada ya Bang ya? Ada besok. Tunggu aja besok aku Allah, naik. ya Rabbi. Kenapa Pak Oke, Saiful? Bang, ya. Apa-apa? Tadi Itu ente tadi yang perkataannya Assalamualaikum. hanyalah Waalaikum. Tuhan dan tidak ada yang lain. nggak akan pernah ketemu kata-kata seperti itu. Iya, Tadi sih enggak. yang lucu lagi, dia mengatakan hidup seperti Yesus, tapi ternyata disunat pun tidak. Dia beralasan katanya sunat hati. Nah pertanyaannya itu, apakah hati punya kulub? Enggak ada. Hati tidak ada Jadi itu kulub. memang jawaban pamungkas itu Bang. Ketika hati, Betul. rohani, udahlah, hancurlah kita. Tak bisa Dan ini, dibuktikan. ayah, ini ada Mbak Monica Kirana baru 2 hari mualaf. Baru aja. Udah jadi Mbak Monica? Kemarin kita ngomong Alhamdulillah, terakhir sudah. belum. Sudah. Ya, Masya Allah. Banyak-banyak doakan saya ya, Mbak Monica. Iya. Saling Jadi, mendoakan. Alhamdulillah ya. Kemarin terputus kita ya, waktu bicara Iya. tempat Abu Yastrong, terputus. Rungkat tiba-tiba. Jadi 2 hari yang lalu baru ya Mbak Monica. Gimana Iya. perasaan Mbak Monica hari ini? Setelah Alhamdulillah. mengucapkan syahadat tuh apa yang ada di perasaan Mbak Monica? Alhamdulillah lega, terus lebih lebih damai, lebih Ya. ada tanggung jawab melakukan perintahnya Terhadap diri ya. Allah. Mantap. Hari ini itu yang dipangkas dari umat Kristen. Tanggung jawab terhadap diri sendiri di akhirat nanti ya. Ya tapi alhamdulillah Tuhan ngasih ngasih hidayahnya Hidayah. bertubi-tubi, jadinya tuh waktu saya sholat itu saya sudah ternyata tuh masih hafal ajaran doa-doa sholat itu hafal. Jadinya tuh kalau dengar Dapat azan, balik ya. iya dengar azan gitu kayak ada tanggungan gitu loh. Jadi ngelakuin sholat dulu gitu loh. Biasanya suka begadang, tadi tuh sampai lupa makan ketiduran karena nanti mau pengen sholat tahajud. Masya Allah, keren. Keren Mbak Monica. Alhamdulillah ya, Mbak ya. Iya. Sholat lagi, belajar sholat lagi. Perasaannya udah lega. Alhamdulillah ini Bang Juma Bang Dewa ajaran yang surat-surat itu jadi inget gitu loh, jadi keinget semua gitu loh, ruku apa ini apa gitu loh. Dikembalikan Allah ya. Iya. Perasaan udah lega sekarang. Terus perasaan Mbak Monica kepada Dewa gimana sekarang? Masih sama. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Apaan sih Bang? Oke. Bang Juma jangan sembarangan menyebut nama Tuhan kami ya. Tunggu dulu, Bang Jumanya belum ada. lagi ini Bang orang? Juma lagi terima telepon. Ya, kalau yang gini Bang, saya sedikit aja bilang sama Abang. Yang sembarangan menyebut Tuhan Abang itu adalah Abang sendiri. Kadang di Indonesia jadi Allah, di Bali jadi Sang Yang Widiwasa, ya kan? Yang sembarangan tuh kalian sendiri Bang. Kami nggak pernah. Ngapain kami sebut nama Tuhan kalian? Ngapain? Kami punya nama bikin Tuhan. Ketawa-ketawa. Ya, punya nama Tuhan tuh kami. Allah namanya. Kalian ambil, kami diam loh. Kalau kami Hari ini menyebutin kalian nama yang Tuhan gunakan Yesus, nama itu sembarangan. nggak Hari boleh ini sembarangan Anda yang menyebut gunakan nama Tuhan Anda kami. sendiri sembarangan. Bukan kami. Berdosa. Iya, yang berdosa itu kalian, Bang. Oh enggak, Siapa nama kami Tuhan nggak Abang? berdosa. Nama Tuhan Abang siapa? Tuhan Yesus. Ah, jadi kok ada Allah? Allah siapa, Bang? Hah? Allah siapa? Pokoknya itu juga Allah itu Tuhan Yesus itu juga. kan sembarangan namanya. Sembarangan namanya. Kalau pokoknya itu Hanya juga dia sekali juga. doang. Nggak Iya, boleh itu asal-asal sembarangan mengucapkan. Sembarangan, Bang. Oh enggak. Sembarangan. Karena setia Sang Yang memuji Widiwasa Tuhan Yesus. siapa? Kalau di terjemahan Bali Sang Yang Widiwasa itu siapa? Tidak perlu diterjemahkan itu nama Ah. Tuhan kami Tuhan Yesus. Iya, Tuhan iya. Yesus Kenapa baik. diterjemahkan, Bang? Tuhan Yesus Kenapa dipakai? baik.
nama Allah bang. Kenapa dipakai nama? Monica Tuhan turun dulu ya. Yesus, Monica mau sholat isya, lupa Baik. nanti. Waduh. Siap, Ya, Mbak Mbak. Mon. Doain saya ya, Mbak. Nanti Jangan lewat doain telepon Bang ya, Dewa. Mbak Mon ya. Lewat Iya. telepon nanti. Jangan doain Bang Dewa. Bang Dewa kesempatan aja lu bang. Ini Ibu Ted lagi di ngapain tuh Bu Ted? Bang Dewa, Iya Pak. masih nomor lama kan? Masih Pak. Masih. Aku nyimpannya namanya siapa ya? Oh, pakai 3. Dua device kan bang? Dua. Nah, ada QA tuh. Siap. Oh iya. Oh, tidak tahu kabar itu, Pak Ayah, ya? Ya udah. Kurang paham. Iya, Bang, coba kita sapa dulu ya Ibu Teti. iya silakan. Selamat malam, Assalamualaikum Ibu Teti. Waalaikumsalam. Hah? Dengan Bang Juma. Iya. Maaf, Ya Allah. ini Ibu Teti atau Pak Itu. Teti? Ini saya pakai HP Bu. Oh gitu. Iya. Baik Ibu, Bapak silakan ada yang ingin disampaikan. Nah, saya tanya, boleh kan? Bapak dari Kristen apa dari Islam, Pak? Kristen Pak. Baik, Bapak mau bertanya ke Bang Juma kan? Makanya dari tadi saya nggak komen, karena Bapak pengen ngobrol sama Bang Juma. Iya. Sebentar tadi nunggu Bang Juma ini. Ada pembahasan tentang sunat Ya, dengan Bang Juma tadi. Masalah Yesus sunat itu seharusnya pengikutnya harus sunat, begitu? Rencana Juna kan seperti itu kan? iya betul. Iya, betul. Pengikutnya wajib sunat. Nah, jadi kita bandingkan dulu dengan negeri Mekah. Muhammad Iya. itu sunat umur berapa? Atau ada dalilnya di Quran bahwa Muhammad disunat? Jadi Nabi Muhammad itu bukan pengikut daripada Yahudi. Itu dulu. Kita paham. Terus Kita kenapa paham jadinya akan itu. terus Tadi kan kenapa larinya ke Nabi Muhammad? Bang? Bang Juma tadi membahas Yesus itu sunat umur 8 tahun. Abang 8 tadi hari. tanya sama si beliau masalah perjalanan kehidupan dia antara umur 13 tahun sampai 30 tahun kemana? Kan gitu tadi Ya, kan? 20 tahun 9. Ya. Semasa dia itu umur antara 13 tahun sampai 25 tahun, dia masih belajar tentang kemanusiaan. Kemanusiaan. Karena Tertulis dia di mana belum itu, dapat Bang? ilahi. Maksudnya di situ belum dapat ilahi. Belum jadi Tuhan gitu. Bukan. Bukan belum jadi Tuhan. Belum lagi dapat ilahi dari Bapa. Ya ilahi itu apa Bang? Ilahi itu apa? Itu kan bahasa Quran. Ilahin nas. Artinya Pak, begini. Kekuasaan itu pada saat itu belum dia tunjukkan kepada umat manusia sebagaimana kuasa dia. Makanya ada disebut kalau di Kristen itu Tritunggal. Waduh. Yesus ngajarin Tritunggal nggak? Ya. Pengertiannya Tritunggal. Yesus nggak ada mengajarkan Tritunggal, betul. Tapi kan terus dari mana arti Tritunggal daripada Tritunggal itu 3 tapi 1. Nah, di mana Yesus mengajarkan 3 tapi 1? Artinya dia nggak menyebutkan seperti itu, Pak.
Aku Ya, lalu adalah dari mana Alfa dan ilmunya? Omega. Dengan arti Iya. Pak, ada tercatat Dari juga mana tuh ilmunya wahyu. itu Alfa Omega? Itu dari wahyu Pak, tercatat di wahyu. Wahyu mana Aku itu, ada, Bang? di wahyu ada. Di Matius pun ada. Di mana itu di Nah. Matius? Saya Pak nggak hafal ya, kitabnya pun lagi nggak ada. Lagi nggak saya pegang. Iya, iya, ada. iya. Bang Hani monitor. Oh, Ahi silakan dilanjut dulu sebentar, ada telepon. Ya, boleh. Jadi gimana Bang? Gimana ketika Abang bilang ada, tapi Abang nggak bisa tunjukkan? Itu kalau mau diskusi di sini nggak bisa gitu lah Bang. Kita pakai data. Artinya saya ketepatan juga ini lagi di kafe Pak. Saya lagi di Betul kafe. Bang. Ketika Abang tanyakan kepada saya, misalkan, bagaimana tentang Tuhan saya, maka saya langsung bisa tunjukkan Bang. Tuhan saya seperti di surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu masalah yang paling krusial, masalah yang paling pokok di dalam agama dan keimanan Bang. Jadi kalau Abang beriman harus tahu dengan itu gitu. Tapi kalau tidak, itu namanya iman buta Bang. Hari ini yang kita diskusikan itu mengenai keilmuannya. Yang kita bahas mengenai keilmuannya. Di mana Yesus pernah berkata tentang Tritunggal? Nggak pernah. Nggak pernah ada kata-kata Tritunggal di dalam Bible. Abang harus tahu Tritunggal itu dari mana. Betul Pak. Dalam Dari mana arti Tritunggal kan, itu Pak? si Yohanes juga menceritakan tentang dia atau rasulnya. Oke. Gimana ada kata-kata Tritunggal di dalam Bible Bang? Kalau tadi saya sampaikan Tuhan saya adalah Tuhan yang Esa. Kul Maksud huwallahu saya ahad. gini, Jelas Pak, gitu. kalau di kitab nggak ada disebut Tritunggal, tapi makna daripada kelakuan dia itu Tritunggal. Gini Bang ya. Kitab yang namanya kitab suci itu diturunkan. Apa gunanya Bang? Guna kitab suci itu diturunkan, satu, memperkenalkan siapa Tuhan kepada manusia. Itu gunanya Bang. Seluruh kitab suci yang diturunkan itu gunanya adalah memperkenalkan siapa Tuhan kepada manusia. Jika sifat-sifat Tuhan itu tidak tertulis di situ, maka itu bukan kitab suci. Ataupun jika Anda membuat sesuatu di luar dari sifat yang tertulis di dalam kitab suci, itu bukanlah produk agama tersebut. Oke? Sepakat ya? Gimana Sepakat ya Bang? Coba ulangi. Apabila Anda menyifati Tuhan Anda menyifati Tuhan Anda di luar dari yang dikatakan oleh kitab suci, maka itu bukanlah produk dari agama Anda. Betul. Tidak ada Tritunggal di dalam kitab suci Anda kan? Artinya itu bukan produk agama Anda. Produk siapa itu? Cari tahu Pak. Paham ya Bang ya? Paham. Kitab suci diturunkan agar manusia mengenali siapa Tuhan yang menurunkan kitab saya. Di dalam Al-Quran ketika Allah Tuhan kami mengatakan siapa dirinya, dia tidak pernah menggunakan ayat-ayat yang perlu dieksegesis ataupun yang perlu ditafsirkan. Innani anallah, sesungguhnya ini aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku. Dirikanlah solat untuk menyembahku. Selesai Bang. Semua orang di sini bisa paham apa arti daripada kata-kata tersebut. Jadi yang sifatnya ketuhanan itu tidak boleh ayat-ayat yang perlu diartikan atau perlu ditafsirkan. Karena apa?
Allah itu, Tuhan itu maha adil harusnya. Ketika dia menurunkan ayat tentang ketuhanan, dia tidak boleh menggunakan ayat-ayat yang perlu ditafsirkan, tidak boleh. Karena dia juga menciptakan manusia dengan tingkat akal, dengan tingkat kepintaran yang berbeda-beda. Maka pernyataan itu harus gamblang, agar semua manusia yang membaca itu bisa paham dengan benar. Itu baru Tuhan yang maha adil. Paham ya Bang? Paham. Jadi tidak boleh Abang mengatakan itu adalah perkara yang tidak tertulis dalam kitab suci, tapi ada menurut ini, nggak bisa. Itu perlu penafsiran namanya. Artinya ketika Abang ingin mengimani sesuatu, lihat ayat-ayat mengenai ketuhanan itu, imani itu Bang. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal Engkau satu-satunya Tuhan, dan aku adalah utusan. Itu kata-kata Yesus. Mau Abang artikan gimana lagi kata-kata satu-satunya Bang? Bagaimana Abang mau mengartikan kata satu-satunya? Satu tapi tiga, nggak ada cerita itu Bang. Kalau saya boleh bertanya, Abang tadi pakai akun istri ya, Ibu ya? Iya. Istri Abang ada berapa Bang? Satu. Satu-satunya ya? Ya. Kenapa nggak tiga Bang? Kenapa Kenapa ketika Tuhan jadi tiga? Udah Aneh kan? beda. Aneh itu Bang. Itu Jangan aneh kita- namanya. Itu berarti Abang takut sama istri tapi tidak takut sama Tuhan. Sedangkan dikatakan situ satu-satunya. Bukan seperti Mau diartikan gimana lagi kata-kata satu-satunya Bang? Pakai apa lagi mau diartikan satu-satunya itu? Ketika istri Abang satu aja betul-betul satu, apalagi satu-satunya. Tidak boleh ada tiga entitas di situ, tiga pribadi. Coba Abang saya tanya dulu, Bang Saiful ya. Oke. Nah, Abang Saiful itu satu apa berapa? Saya satu Bang. Saya satu. Kalau suara, Tapi bukan satu-satunya. kalau suara Abang itu apa? Suara saya sifat Suara sifat Saiful. saya lah itu suara saya. Oke. Bukan saya. Suara Bukan saya, Saiful. Bang. Suara Iya, Saiful. suaranya. Ah. Sesuatu yang saya Kalau produksi badan Bang Bang. Saiful itu badan siapa? Ya badan saya Bang. Itu kita manusia Bang. Tuhan tidak sama dengan manusia. Tuhan tidak boleh terbagi daripada unsur-unsur lain, tidak boleh. Cuman ayat ini saya nggak hafal Bang. Tuhan itu menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Gambarannya Bang, gambarannya. Bukan gambarannya itu menurut rupa dia. Tapi gambaran itu apa yang sudah dia rencanakan. Oke, pertanyaan saya, Tuhan Abang laki-laki apa enggak? Apa perempuan? Dia ciptakan laki-laki, dia ciptakan perempuan. Yang mana? Yang Tuhan Abang. Laki-laki. Gambaran yang mana? Laki-laki. Ya. Perempuan jadi dari mana Bang? Itu dari Tidak segambar dengan Tuhan Abang. Iya. Artinya. Ayo. Ayo kayak mana Bang? Abang jelaskan itu dulu. Jelaskan dulu itu Bang. Kalau di kitab ditulis ya, Adam itu diciptakan pertama dari tanah. Nah, dia merasa kesepian, diambil dari tulang rusuknya supaya ada menemani Adam. Udah tahu saya itu Bang. Ah. Cuman artinya yang diciptakan Tuhan itu sesuai dengan rupanya, dia itu rupa yang mana? Artinya Bang, sifat dan perilakunya. Contoh. Bang, coba. gak bisa gitu Bang. Kenapa Macam nggak mana bisa? kalau ya, Tuhan Abang Ayat aja itu- ruh. Tuhan ayat Abang yang aja mana? ruh. Kalau ruh gimana dia bisa berbentuk? Ya roh nggak berbentuk, nggak bisa dilihat. Nah ya udah, gimana Bang mau samakan? Jadi itu konyol Bang. Ketika Abang menyamakan diri Abang sama pencipta.
Bang, seorang pencipta saja yang manusia, ini kita pikirkan sama-sama. Alexander Graham Bell, pencipta telepon. Mungkin nggak Alexander Graham Bell ini ingin jadi telepon? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin ya bang? Itu kan benda bang. Walaupun bang, kita pun benda ciptaan Tuhan bang. Apa mungkin Tuhan mau jadi benda? Sedangkan pencipta itu Kita tidak makhluk. mau. Ya, pencipta, iya kita makhluk yang menciptakan sesuatu. Tidak ingin menjadi makhluk ciptaannya. Tidak ingin menjadi apa barang yang kita ciptakan. Apalagi Tuhan yang punya kekuatan luar biasa, punya otoritas luar biasa. Mana mungkin dia mau menciptakan makhluk yang segambaran dengan dia, yang serupa? Tidak mungkin. Makanya bang pahamnya selalu di situ yang selalu perdebatan. Di situ yang selalu Logikanya seperti tadi saya bilang bang, kita manusia saja menciptakan sesuatu tidak ingin serupa dengan kita, nggak mau kita, nggak mau. Tapi ayat itu kan udah saya bilang dengan gambarannya, artinya dengan apa yang sudah dirancangnya, yang sudah direncanakannya, bukan segambaran dengan dia. Artinya, jadi bang, kalau abang melihat kepada teks-teks yang abang baca selama ini, maka itu abang perlu merujuk kepada original teksnya. Original teks kitab abang dalam bahasa Yunani, abang cari itu bang, pelajari. Saya juga apakah pelajari, bang. Ya coba pelajarilah. Quran pun Coba saya baca abang cek juga bang, kan? Quran Bang, pun abang- pernah yang saya baca. Cuman bahasa Quran, bahasa Arabnya saya nggak ngerti. Biar abang tahu, saya juga baca Quran. Jadi kalau Quran itu abang baca bang, yang abang baca terjemahan dari Al-Quran itu tidak mewakili Al-Quran tersebut bang. Kenapa gitu? Itulah kelebihannya. Kenapa nggak mewakili Al-Quran? Itulah kehebatan bahasa Arab yang tidak dimiliki bahasa lain. Bahasa Arab itu adalah bahasa dengan tingkat kompleksitas yang tertinggi bang. Memiliki vocabulary, memiliki kosakata yang terbanyak dan terus berkembang. Ya. Jadi kata-kata dalam bahasa Arab itu sangat banyak. Sehingga ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang memiliki kosakata sedikit, itu tidak akan mampu menampung isi daripada Al-Quran tadi. Paham ya bang? Paham ya? Nggak ngerti. Itu bang. Makanya, oke, saya kasih contoh sedikit. Coba. Al-Quran itu kita anggap lautan. Abang mau terjemahkan, abang bawa ember. Macam mana abang bisa mengambil air laut itu dengan ember? Muat semuanya di situ. Muat. Salam. Itu udah beda kali bang. Udah beda gimana? Contoh abang itu. Ya, salon. Contoh yang abang bikin itu udah beda. Iya. Udah Apakah beda ada Umar bang. di sini? Itu analogi namanya. Apakah terjemahan itu sama analogi. dengan Al-Quran? Saya tanya Tidak bang. salah, tapi tidak bisa mewakili secara penuh. Waduh. Nah, Di sini kita yang bingung juga bang. Sama dengan Ya, pertanyaan makanya abang jangan- tadi. Sama yang makanya diterangkan abang- tadi. Tritunggal tadi sama juga yang diterangkan bang. Gak bisa, itu bisa. Nggak Udah bisa saya juga. bilang tadi, di dalam kitab suci itu harus ada pernyataan yang jelas bang. Kalau tidak jelas, Tuhan abang nggak adil. Nggak adil Tuhan abang. Silakan lagi, lanjutkan lagi. Assalamualaikum, Dinda Fandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana kok berduaan dari tadi? Tadi di Komal bang, ngamuk-ngamuk beliau. Siapa ngamuk? Biasa ayahanda pamananda ini Amoy. Dinda Amoy. Dinda Amoy. Iya Bang Zuma, sehat? Sehat.
Alhamdulillah. Mau nyari si Dirimu sehat? Umar nih bang. Ada si Umar nggak? Rupanya, Dek. Mana si Umar? Si Umar nggak pernah ngandang di mari. Oh, naik kau Umar cepat. Berkebuka kedokmu dulu cepat. Naik kau. Umar siapa ini? Umar siapa? Umar siapa? Dek. Halo? Dek, yang topi merah itu, topi biru atau topi hijau? Oh, Valen. Jangan bilang Valen. Umar dong, Valen. Ya, naik kau Valen, cepat Nah, naik kau. gitu. Buka kedokmu dulu Valen, cepat naik kau. Suruh dia naik di bawah dia. Bisa-bisanya kau bikin foto aku ya. Siap-siap kau buka kedokmu. Cepat, Wow. naik kau. Emang dia berbuat apa sih? Iya, kenapa Dek dia? Bisa-bisanya dibilang aku kayak gini, mau mempenjarakan aku gitu loh. Sebelum aku dipenjara, kau yang kupenjarakan dulu ya Valen ya. Ingat kau punya rahasia. Hati-hati kau. Oh, apa rahasianya rupanya? Ngeri kali, bah. Ngeri kali, bah. Di sini kita bahas tentang Jangan ketuhanan. kau macam-macam sama aku ya. Enggak, biar tahu dulu orang sini siapa dia. Dia macam-macam kau sama aku Valen. Sebelum aku dipenjara, aku penjarakan kau dulu, tahu kau. Enggak makan kau. Kurang ngajar kau. Olan dilawan. Pengadu domba kau Valen. Pura-pura kau baik sama Islam kau, padahal kau penghujat, kau asli binatang kau. Naik kau cepat. Oh begitu. Wah, seru nih. Kenapa juga? Jangan, kalau saya sih jangan ganggu Olan lah. Salah sendiri. Iya loh bang, secara lah kan bang, aku masih muda, aku cantik gitu kan. Sedangkan dia udah tua bangka, udah reot bau tanah. Dia tuh numpang pansos sama aku karena dia nggak laku gitu Pura loh. aja. Mu'alaf Kayak mana gitu. tahu. Hah? Pura-pura? Jadi mu'alaf? Siapa dia? Iya. Untuk menghancurkan kalian, bukan pura-pura sih, dia menghancurkan kalian. Dia akan bergabung tuh sama SCT Nias. Kalau nggak ngapain dia bilang SCT Nias. Kayak gitu. Oh gitu. Wah, bahaya ini. Bahaya ini. Jelek-jelekin aku kok Valen. Kalian orang pertama yang ku jelekin kau, hati-hati kau sama aku. Aku ngomong pakai data loh Valen. Hati kau. Memang dulu tahu gerejanya. Ini Mesta ini Kristen atau Muslim? Dimute dulu Mesta. Udah saya mute. Bisa-bisanya kau bilang aku mau kepenjarakan. Atas dasar apa kepenjarakan aku Valen? Sebelum kan aku bilang sama kau, sebelum aku dipenjara, aku penjarakan kau dulu sama anak-anakmu, sama keluargamu ya. Hati-hati kau sama aku. Ih, kena peringatan aku. Keluar aku dulu. Ya, ganti akun kau dulu. Iya. Habis itu naik lagi sini tidur sampai besok. Kenapa emangnya dia tadi, Dek? Iya, katanya ada data dia katanya. Data tentang si Manpol ini. Ya, nanti besok kita uji datanya kan. Kalau akurat, Ya. Oh, dia ancam ini, dia ancam Olan. mau lapor Olan katanya. Macam-macam kau sama Olan. Olan mau dipenjarakan untuk dilaporin gitu mau dilaporin biar dipenjara si Olan. Katanya begitu bang. Aduh. Ya memang mungkin bagian dari tugasnya ya kan ya. Jadi petugas patroli sosmed. Berat juga sih kalau tugasnya itu karena dia ngurusin semua orang kan. Iya, tupoksinya memang mungkin begitu. Ya, tapi Olan tidak terima, gimana dong?
Suruhlah lagi naik dia. Udah aku chat bang. Itu akunnya itu biasa pakai akun Yesus Kristus itu. Coba dinaikkan aja lagi kalau ada. Yesus Ke tempat palen aja bang, suruh ke tempat palen aja, nggak usah di sini bang. Dia mau curhat. Iya, mau ngapain lagi dia kesini? Lu ngapain bawa dia kesini ya tuh? Suruh ke tempat Katanya palen lah dia. Tidak dinaikkan di sana. Kemarin itu sempat ribut dia. Di rumah ini kan bisa didamaikan Bang Juma. Ya, kalau palen mau datang, kita damaikan. Biar tidak ribut. Kita membahas tentang ketuhanan, bukan membahas tentang kepolisian, ya kan? Ya, biar damai dulu kan. Biar nggak ada Betul yang nggak? dipolisikan. Iya, artinya Betul. kita kan membahas di sini tentang ketuhanan. Ini kok datang tiba-tiba tentang polisi. Ini anak didiknya si Adinda Pandi itu. Ya maksud saya, Bang Juma kan di sini buka room supaya juga bisa menengahi gitu maksudnya. Iya. Halo, Bang Zuma. Iya bang. Masalah pertanyaan tadi ini aku jawab ya. Yang mana lagi tuh? Masalah itu tadi. Usianya yang Bang Zuma Yesus. bilang tuh Yesus bisa usia 13 tahun sampai 29 tahun. Ini aku jawab ya. Ya. Oke, dengar baik-baik ya. Ya. Kalau Yesus umur 1 sampai 12 ada di Alkitab, umur 12 sampai 29 Yesus tidak ada di Alkitab, kemana Yesus umur 12 sampai 29? Ya Yesus umur 12 sampai 29 nggak kemana-mana, ada di kampungnya di situ, hidup normal. Nah kenapa tidak tercatat? Karena yang Tuhan ingin tercatat di Alkitab, yang Tuhan ingin orang mengerti gitu, yang penting menurut Tuhan. Nah ini ada ayat. Yohanes 21 ayat 25. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Kata siapa? Dijelaskan. Nah, udah jelas kan? Nggak jelas. Masa nggak jelas? Iya dong, nggak usah dicatat semua. Yang penting-penting aja. Ngapain usia sekian, ngapain usia sekian. Jangan juga diceritakan pada saat dia kentut, pada saat dia beluga, pada saat dia tidur. Nggak usah diceritakan yang itu. Ceritakan visi misi pengajarannya di usia itu, karena itu adalah usia krusial. Ngapain dia di usia itu yang harus kita tahu. Bayangkan Bung, 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun, 19, 20. 20 bayangkan. Berapa tahun itu? Hampir 20 tahun. Ngapain? Nggak penting juga Bang Zuma. Kok nggak penting pula? Tadi alasannya mesti harus kalau semuanya masih dicatat banyak loh. yang ingin kukabarkan tentang Yesus, tapi apabila aku kabarkan semua itu maka kayaknya dunia ini tidak muat. Ya jangan juga kau sebut semua. Pada saat itu dia kentut, jam sekian dia meludah. Nggak usah. Yang penting-penting saja sesuai dengan misinya sebagai juru selamat. Apa yang diajarkan pada masa itu? Karena dalil kitab saudara yang saya katakan tadi, 2 Yohanes 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Bagaimana Yesus hidup? Bagaimana Yesus hidup ketika usia 12 sampai 29? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Berarti Kristen adalah orang yang gagal menjadi pengikut Yesus. Kenapa gagal? Karena Kristen tidak tahu apa yang Yesus lakukan pada saat usia seperti itu, sehingga Kristen tidak mengetahui mau melakukan apa. Karena usia 13 sampai 29 Yesus tidak diketahui ngapain. Berarti kalian gagal untuk menjadi pengikut. Karena Anda tidak bisa hidup sebagaimana Yesus hidup. Anda tidak bisa hidup seperti Kristus telah hidup. Coba
Anda gagal. Bagaimana sekiranya di usia 13 sampai 9 ternyata Yesus itu adalah pemain bola. Nah, sementara kalian penari latar. Ya nggak cocok lah. Harus sesuai dengan bagaimana Yesus hidup. Begitulah kalian harus hidup. Gimana dong? Gimana tadi pertanyaannya? Yesus di kitab saudara 1 Yohanes 2 nomor 6. Wajib hidup, Kristen wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Bagaimana Yesus ketika usia 13 sampai 29? Bagaimana hidupnya Yesus pada saat itu? Begitulah kalian harus hidup. Ya justru itulah. Apanya? Kami ikuti ajaran Yesus. Ya, mana ajarannya? Usia 13 sampai 29 mana ajarannya yang kalian ikuti? Itu nggak penting loh Bang Juma. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Saat usia 13 tahun sampai 29 tahun itu nggak penting loh. Kenapa tidak penting? Karena tidak tertulis. Ya iyalah, nggak mungkin harus semuanya dituliskan. Nah, kenapa nggak dituliskan? Kenapa nggak dituliskan? Ya kan udah jelaskan tadi. Karena tidak ada saksi hidup yang bisa menjadi narasumber oleh penulis. Gini loh. Kan udah jelaskan di sini di Yohanes 21 ayat 25. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus ditulis satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua. Jangan juga ditulis satu persatu, Bang. Tulis aja yang penting sebagaimana kedatangannya di atas muka bumi ini sebagai juru selamat. Ya justru tulis itulah yang penting ditulis. Hah? Jadi justru itulah yang penting yang ditulis. Seperti pekerjaan Tuhan Yesus yang dilakukan. Kan gitu. Jadi kalau masalah umur 13 tahun, kalau masalah umur 13 tahun sampai 29 tahun nggak terlalu penting lah. Jadi usia selama 17 tahun tidak ada yang penting dalam hidup Tuhannya, ketuhanan Yesus selama 17 tahun itu tidak ada yang penting. Nggak terlalu penting juga. Yang penting kan pekerjaan Tuhan Yesus itu yang harus diberitakan. 17 tahun Tuhan Anda kemudian hilang sejarah hidupnya. Anda katakan tidak penting. Bukannya hilang. Kan biar kalau hilang mana? Tuhan Yesus kan tetap di tempatnya. Kalau tidak hilang mana? Kalau tidak hilang mana? Hah? Kalau tidak hilang mana? Ya tidak hilang ya. Tuhan Yesus kan tetap di tempat asalnya gitu loh, Yahudi. Iya saya tahu. Itu ngapain? Ia mengikuti sesuai ajaran tradisi Yahudi. Kan udah aku jawab tadi. Berarti Yesus usia 13 sampai 29 hidup secara Yahudi, betul? Iya. Berarti Kristen harus hidup secara rohani. Iya. Yahudi secara rohani. Jawaban pemungkas. Secara Yahudi lah. Mana sih lu? Iya kan Tuhan Yesus kan mengikuti ajaran tradisi Yahudi kan karena tinggal di situnya. Karena lahir di situ. Sekarang perintah dalam kitab saudara, barang siapa yang mengatakan bahwa dia ada di dalam Yesus, dia wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Anda mengatakan Yesus telah hidup secara Yahudi. Berarti barang siapa yang mengaku dia ada di dalam Yesus, maka dia harus hidup secara Yahudi. Pertanyaan saya, apakah Anda hidup secara Yahudi? Bukanlah. Nah, gini dengar. Berarti Anda adalah bukan domba. Berarti Anda adalah serigala yang nyamar domba. Karena ternyata Anda tidak hidup secara Yahudi. Sedangkan pengikut Yesus harus hidup secara Yahudi. Mbak masuk ke tapi teman kita ini Yahudi rohani.
Gini loh, gini. Gimana? Gimana? Kita hidupkan sesuai kerohanian Tuhan Yesus Kristus. Nggak mungkin juga kita mengikuti ajarannya orang Yahudi, karena kita di luar Yahudi gitu loh. Nah, justru itu Yesus mengatakan, aku diutus hanya untuk orang Yahudi. Matius 24 nomor 25. Matius 15 nomor 24. Justru itulah Yesus mengaku itu. Nah, Anda tidak bisa karena Anda Kristen, Anda bukan Yahudi. Makanya Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel saja. Anda nggak bisa kan hidup secara Yahudi? Nggak bisa. Ya memang, karena Anda bukan Yahudi, Anda bukan pengikut Yesus. Begitu saudara. Kan udah dijelaskan tadi, kita juga nggak mungkin lah mengikuti ajaran orang tradisi Yahudi karena kita di luar Yahudi. Tapi kalau kita mau mengikuti ajaran Tuhan Yesus, jelas kita ikuti karena Saudara, saya mau tanya saudaraku ini, murid-murid Yesus itu hidup secara Yahudi enggak? ya hidup secara Yahudi karena mereka tinggal di sana gitu loh. Tapi kalau soal kerohanian, mereka hidup secara kerohanian Tuhan Yesus Kristus gitu. Iya enggak. Saudara, teman-teman, murid-muridnya Yesus, apakah hidup secara rohani? Iya. Apakah hidup secara Yahudi? Iya juga. Karena mereka tinggal di sana. Berarti Kristen ini tidak hidup secara Yahudi, betul? Ya iyalah, jelas lah karena kami di luar Yahudi. Nah, itu dia makanya. Berarti betul lah kalau Yesus itu diutus hanya untuk orang Yahudi. Sementara Anda Anda bukan orang Yahudi. loh, tapi seluruh manusia. Tuhan Yesus bukan cuma orang Kristen ataupun di mana orang dalilnya? Yahudi. Di mana Tapi dalilnya? itu seluruh manusia. Di mana dalilnya dia dikirim, dia diutus untuk seluruh manusia? Ya itulah sesuai ajarannya. Beritakanlah Injil ini kepada seluruh umat manusia gitu loh. Loh, itu dikatakan kepada umat manusia ini mana? Di mana dalilnya? Kan berarti jelas di situ. Kalau tidak kalau Yesus, ada dalilnya Tuhan seluruh begitu, manusia, gitu. saudara. Tak ada dalilnya dikatakan seluruh manusia, mana ada? Ntar ya, ntar aku cari ini. Mana? Satu tahun lagi ya. Mana? Mana dalilnya Yesus Nama diutus? orang itu sih baru sih cuma online. Di mana dalilnya Yesus diutus untuk seluruh manusia? Tidak ada. Lanjut dulu Bang Andi. Tadi dia bilang bahwa tidak tercatat kan di usia 13 sampai 29 tahun. Tapi tidak tercatat, tapi dijelaskan. Ini namanya asumsi liar. Kalau tidak Asumsi tercatat dari mana, Bang? Ntar dulu, lu cari dulu, lu kasih pekerjaan rumah tadi. Lah kan udah aku jelaskan tadi. Kurang apa lagi? Ntar dulu Bang. Kalau Justru tidak kalian nggak ntar mengerti, dulu, gitu loh. ntar dulu. Kalau tidak tercatat itu, apakah kita tahu Yesus kemana? Coba jawab. Kalau tidak tercatat usia 13-29, apakah Anda tahu kalau tidak tercatat? Tahu atau tidak? Tuhan Yesus nggak akan kemana-mana. Tuhan Yesus tetap di tempat asalnya gitu loh. Dari mana kau tahu itu tidak tercatat? Udah, aduh ya Mang. Ada juga yang tertulis di apa ini di Alkitab ini. Saya ulang kembali. Kan ini tadi gua dengar rekamanmu. Ya. Itu 13 sampai 29 tidak tercatat, tapi dia berpendapat dia tetap ada di rumahnya. Nah, ini pendapat tetap di rumahnya ini dari mana ngambilnya? Kan lu jelaskan tadi di Yohanes tadi. Itu namanya ngarang karena tidak tercatat. Lu nambahin. Nama dari mana ini? Nama Nah, sekarang kalau tidak kalau tidak tercatat, ngapain lu nambahin, Bro?
Dari mana namanya? Ini Akui kan tadi aku jelaskan tadi. Lu tinggal akui tidak tercatat, kami nggak tahu. Itu jawaban bijak lu. Daripada kau tidak tercatat, baru kau menjawab. Itu namanya ngarang, asumsi gitu loh. Lebih baik jawab jujur. Maaf. Di usia 13 sampai 29 tidak dicatat memang. Jadi kami tidak bisa menjawab. Begitu aja udah selesai toh. Daripada kok ambil rekaman lah, kok minta orang berpendapat, itu kan ngarang namanya, bro. Nggak ngarang aku. Dari mana jalannya ngarang? Ini untuk kejelasan di Yohanes 21 ayat 25. Gitu. Kenapa itu? Kalau dicatat semua tidak bisa menampung gitu ya. Dengar baik-baik ya. Yohanes 21 ayat 25. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus ditulis satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis. Ya berarti nggak semuanya harus ditulis gitu loh. Berarti tidak ditulis selama 13 sampai 29, betul? Ya iyalah. Iya, Karena aku yang tidak yang berarti. paling utama itu dengar dulu. Aku belum selesai ngomong. Iya, gantian dulu. Aku belum selesai ngomong. Gantian dulu. Dengar, aku belum selesai ngomong. Kalau tidak dicatat antara 13 sampai 29, saya lagi yang ngomong. Kamu udah ngomong tadi pakai data. Kalau tidak dicatat 13 sampai 29, artinya adalah kamu nggak boleh ngarang.